Salam selamat siang saudara sekalian yang terkasih. Pada kesempatan yang indah pada siang hari ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan, memikirkan dalam waktu yang sangat singkat ini satu pokok sangat penting yang menjadi salah satu pertanyaan yang terdapat dalam kehidupan, yakni mengapa orang Kristen percaya bahwa manusia itu serupa dengan Allah. Semua pertanyaan ini bertumpu kepada pertanyaan yang mendasar di dalam usaha manusia mencari pengenalan akan dirinya, yaitu pertanyaan mengenai identitas diri. Siapakah sebetulnya saya itu? Sebenarnya pertanyaan ini juga pernah ditanyakan kepada Tuhan Yesus dan menolong kita untuk memikirkan betapa penting pertanyaan itu pada waktu Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku? Nah, saudara sekalian, ini menjadi menarik karena bagaimana cara kita menjawab pertanyaan Tuhan Yesus itu mengenai dirinya, itu juga akan menentukan pemahaman kita terhadap diri kita sendiri. Memang ada banyak pasti nilai-nilai yang dapat kita gali di dalam Alkitab, tapi dalam kesempatan yang amat sangat singkat ini, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan, memahami identitas manusia berdasarkan komposisi dua konsonan di dalam Perjanjian Lama, yaitu Bet dan Dalet, yang nanti akan menghasilkan pengertian-pengertian dasariah mengenai siapakah manusia. Komposisi pertama dari kata konsonan Bet dan Dalet ialah kata Ebed Yahweh, Ebed Yahweh, yang secara sederhana bisa diartikan hamba Tuhan, hamba Yahweh. Ini menjadi pengertian yang amat sangat mendasar dalam Perjanjian Lama. Bahkan dari pengertian Ebed Yahweh ini, Perjanjian Lama membangun pengertian mengenai identitas manusia yang paling penting, yang paling mulia, yang paling agung dari citra seorang manusia sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang hamba Tuhan, di mana dia itu hidup sepenuhnya sebagai hamba yang melayani Tuhan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, dari komposisi konsonan Bet dan Dalet kita menemukan kata aboda. Bahasa Indonesia atau dalam bahasa Indonesia kita sangat familiar dengan kata ibadah. Aboda bisa diartikan sebagai sisi potensi religiusitas manusia yang sekaligus menjadi ciri identitas manusia sebagai makhluk spiritual, makhluk beragama, di mana dalam setiap penghayatan dan setiap praktek-praktek hubungan manusia dengan Tuhan selalu ada di dalamnya itu dimensi kultus dan dimensi kultur. Kultus itu menyimpulkan atau mengakomodasi semua pemikiran manusia dan potensi manusia untuk memahami Allah, dan bagaimana pemahaman itu diwujudkan secara lebih nyata, lebih real dalam bentuk kultur atau ritual. Ini pengertian yang kedua yang menjadi identitas dari manusia itu. Siapakah saya? Saya adalah makhluk yang punya potensi berelasi dengan Tuhan, baik dari aspek kultus yang bersifat imaterial maupun kultur yang bersifat material. Pengertian yang ketiga dari pertanyaan mengenai identitas manusia dan mengapa orang Kristen percaya manusia itu serupa dengan Allah ialah dari kata abad. Abad bisa disimpulkan dalam arti amat sangat sederhana dan singkat adalah kerja. Kerja di sini dalam pengertian manusia itu adalah makhluk yang diberi potensi untuk berbudaya yang hasilnya adalah peradaban itu. Nah, saudara sekalian, peradaban jenisnya, pemikirannya, perilakunya selalu mengekspresikan
bagaimana manusia memahami dirinya. Peradaban itu adalah bentuk yang paling nyata dari nilai dan citra manusia itu sendiri. Ini menjadi hal yang sangat penting karena bagaimana bentuk peradaban itu mencitrakan manusia itu sendiri. Bagaimana bentuk peradaban itu membawa manusia kepada penilaian terhadap dirinya sendiri. Peradaban ini berbicara mengenai hal yang sangat mendasar. Bagaimana manusia diberikan potensi untuk mempergunakan seluruh akal budinya untuk membangun kebudayaan itu. Dan pertanyaan yang lebih mendasar, apakah setiap kebudayaan itu selalu menyatakan citra manusia yang mulia sebagai para penyembah Allah, atau sebaliknya, kebudayaan itu telah menjadi wujud paling nyata dari pemberontakan dan penolakan manusia terhadap Allah yang adalah penciptanya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita.